Al-Quran sering dianggap mengagumkan karena memiliki banyak lapisan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam bidang sains, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, hujan, laut, dan penciptaan manusia sehingga mendorong lahirnya rasa ingin tahu dan penelitian. Dalam sastra, bahasanya memiliki ritme, simetri, dan pilihan kata yang sangat kuat hingga memukau banyak ahli bahasa Arab. Dari sisi emosi dan psikologi, Al-Quran menggambarkan rasa takut, harapan, iri hati, cinta, kesedihan, dan kesombongan manusia dengan sangat mendalam sehingga terasa relevan di setiap zaman. Simbol seperti cahaya, air, gunung, dan laut dipakai untuk menggambarkan petunjuk, kehidupan, kekuatan, dan perjalanan batin manusia. Karena itu banyak orang merasa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga refleksi besar tentang kehidupan, jiwa manusia, dan makna keberadaan di dunia. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini, karena kita bakal ngebahas satu literatur kuno yang bener-bener fenomenal. Teks ini tuh nggak cuma sekedar indah buat dibaca, tapi entah gimana bisa ngejembatanin dua hal yang kayaknya jauh banget. Skala alam semesta yang super luas, sama sisi psikologis manusia yang paling dalam. Literatur yang saya maksud adalah Surah Al-Mulk. Teks ini udah bikin kagum banyak banget pemikir, ilmuwan, dan ahli bahasa selama berabad-abad. Jadi, di penjelasan kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa teks ini bisa sespektakuler itu, dan gimana dia gabungin sains, filosofi, sama observasi alam jadi satu kesatuan yang, wow, mind-blowing banget. Coba deh kamu bayangin momen ini sebentar. Pernah nggak sih kamu lagi berdiri di luar, ngeliatin hamparan bintang di langit malam, terus tiba-tiba ngerasa, kecil banget, kayak bener-bener nggak ada apa-apanya? Nah, biarin perasaan itu meresap bentar. Perasaan takjub yang campur aduk sama realita betapa megah dan luasnya alam semesta ini dibandingin sama kita. Percaya atau enggak, perasaan persis kayak gitulah yang sengaja ditangkap dan digali dalam banget sama teks ini. Dia nggak pakai basa-basi, langsung hubungin rasa takjub personal kita tadi sama tema makrokosmos. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar barisan kata-kata puitis ya, ini lebih ke ajakan langsung buat kita sadar di mana sih posisi kita di tengah hamparan ruang dan waktu yang nggak ada ujungnya ini. Oke, mari kita mulai dari konsep awalnya. Teks ini dibuka dengan satu pernyataan kosmik yang benar-benar masif. Dari judulnya aja, Al-Mulk itu udah ngedefinisiin segalanya, kerajaan, kekuasaan, dan penguasaan penuh. Dari kalimat pertama, kita udah langsung ditarik buat ngebayangin luasnya alam semesta, dengan ngelepasin satu deklarasi tentang dominasi absolut atas segalanya. Kata absolut di sini krusial banget loh. Ini ngasih kesan yang luar biasa megah dan gak terbatas. Teks ini tuh seakan pengen kita ngelepasin kacamata kuda kita soal rutinitas sehari-hari yang sumpek dan mulai ngelihat seluruh kosmos ini, dari galaksi yang paling raksasa sampai partikel yang paling kecil sekalipun, sebagai satu sistem kekuasaan yang utuh. Masuk ke bagian pertama, ujian kematian dan kehidupan. Nah, dari skala kosmos yang super megah tadi, teks ini dengan sangat elegan narik fokusnya balik ke filosofi eksistensi kita sebagai manusia. Nah, hal yang menurut saya benar-benar brilian secara filosofis di sini tuh ada di urutannya. Coba perhatiin baik-baik deh. Teksnya secara eksplisit nyebutin kata kematian duluan, baru setelah itu kehidupan. Kira-kira kenapa coba? Urutan biologis yang biasa kita tahu malah dibalik. Alasannya sederhana tapi dalam banget, buat ngubah total kerangka berpikir kita. Kehidupan kita nggak lagi cuma dilihat sebagai fase biologis numpang lewat, tapi sebagai sebuah ujian yang serius. Dengan naruh kematian, alias tenggat waktu kita di depan, teks ini langsung nyiptain rasa urgensi. Kematian itu ibarat lensa yang ngasih makna, ngasih bobot dan tujuan di setiap detik kehidupan yang lagi kita jalanin sekarang ini. Karena jujur aja, tanpa adanya batas waktu itu sendiri nggak bakal punya nilai kan? Lanjut ke bagian kedua, yaitu keseimbangan sempurna alam semesta. Kalau tadi kita udah sepakat bahwa hidup ini adalah sebuah ujian, sekarang kita bakal ngebahas arena fisik tempat ujian ini berlangsung. Keteraturan alam semesta ini tuh luar biasa banget. Teks ini secara rasional ngajak kita buat merhatiin sistem alam yang benar-benar tanpa cacat. Coba deh pikirin soal orbit planet. Mereka gerak mengelilingi bintang dengan tingkat presisi matematis yang nyaris mustahil. Terus pikirin hukum gravitasi, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa nahan semua hal tetap pada tempatnya.
Belum lagi siklus cuaca yang terus muter sampai keseimbangan ekosistem bumi yang super rumit, tapi anehnya tetap stabil nopang kehidupan kita. Semuanya itu kerja bareng dalam satu harmoni. Nah, ini daya tarik intelektual utamanya. Teks ini ngajak kita sadar kalau mesin raksasa bernama alam semesta ini tuh sebenarnya bukan hasil kebetulan yang acak atau kacau, tapi justru sebuah bukti nyata dari desain kosmik yang benar-benar tertata sempurna. Terus teks ini ngasih satu tantangan intelektual yang menurut saya wow, berani banget. Dia bilang dengan sangat tegas, lihatlah sekali lagi. Pernyataan ini tuh sengaja memprovokasi kita. Kita kayak ditantang buat natap lapisan-lapisan langit itu dan coba cari, ada nggak sih satu aja celah atau ketidakseimbangan atau cacat sekecil apapun dalam desain semesta ini? Nggak ada. Jadi ini bukan sekedar dogma yang maksa kita percaya buta ya. Ini justru dorongan nyata buat kita ngelakuin observasi aktif, mikir kritis, bahkan melakukan penelitian ilmiah. Teks ini seolah nantangin kita, teliti aja semesta ini sekuat dan sedalam mungkin pakai akal logikamu, dan pada akhirnya, kamu tetap bakal tunduk sama kesempurnaannya. Coba deh, renungin pertanyaan ini bentar. Siapa yang nahan burung di langit? Pertanyaan ini tuh kedengerannya simpel banget kan? Tapi sebenarnya ini pukulan telak buat kesombongan intelektual kita. Kita ngelihat burung terbang tiap hari. Tapi teks ini sengaja banget ngambil hal yang super receh atau biasa aja, seekor burung yang lagi ngerentangin sayap, terus ngejadiin itu sebagai portal buat kita mikirin hal yang jauh lebih besar, kayak aerodinamika, gravitasi, dan energi. Hal sekecil burung diubah jadi pengingat buat ngerendahin hati kita di hadapan hukum-hukum alam yang gak kelihatan. Menakjubkan banget gak sih, gimana hal yang kelihatannya sepele sehari-hari ini ternyata bisa memicu pemikiran filosofis tingkat tinggi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, simbolisme dan kerapuhan manusia. Mari kita lanjut dan lihat gimana cerita soal luasnya galaksi dan terbangnya burung tadi ternyata nyambung langsung sama kondisi psikologis kita sendiri. Nah, poin krusialnya tuh ada di sini. Di era modern kayak sekarang, kita tuh gampang banget kejebak dalam apa yang bisa kita sebut sebagai ilusi modern. Maksudnya gimana? Ya, kita ngebangun gedung pencakar langit yang super tinggi, kita punya internet, infrastruktur medis yang canggih, dan segala macamnya. Kita jadi ngerasa udah berhasil naklukin alam dan megang kendali penuh kan? Tapi tunggu dulu. Teks ini seakan nampar kita pakai realitas manusia. Kita diingetin kalau cuma dalam hitungan detik aja, bumi yang kita injek dengan penuh rasa sok pede ini bisa aja berguncang hebat. Semua sistem canggih dan fondasi ekonomi kita bisa lumpuh seketika. Pada akhirnya, di balik semua teknologi dan ilusi kendali yang kita bangga-banggain itu, kita tuh sebenarnya cuma entitas yang sangat-sangat terbatas dan rapuh banget di hadapan kekuatan ekologis alam semesta ini. Terus, apa sih yang bikin penyampaian pesan ini bisa seefektif dan senancep itu? Jawabannya bukan cuma dari maknanya, tapi dari bentuk strukturnya juga. Di bahasa Arab aslinya, teks ini tuh dirancang dengan presisi yang gila. Kalau kamu dengar pas ini dibaca, kerasa banget ada ritme yang cepat, terus bunyi yang kuat, menghentak dan bergema, ngikutin tema yang terus berubah. Teks ini benar-benar bawa kita ke sebuah roller coaster emosional. Awalnya, dia ngebangkitin rasa takut yang dalam soal betapa kecilnya kita dan betapa kuatnya semesta. Tapi perlahan, nada itu melembut dan mulai nyuntikin rasa harapan yang nyentuh hati banget. Ini tuh bener-bener mahakarya sastra. Nggak cuma ngomong ke logika, tapi langsung nusuk ke sisi psikologis manusia yang paling dalam. Nah, karena kedalaman psikologisnya itu, gak heran kalau selama berabad-abad muncul satu tradisi budaya buat ngebaca teks ini pelan-pelan setiap malam sebelum tidur. Coba kita lihat praktik ini secara objektif deh. Kebiasaan ini tuh sebenarnya semacam kalibrasi ulang buat ego manusia kita. Nutup hari yang super sibuk dengan ngerenungin betapa luasnya alam semesta dan betapa kecilnya kita, itu ngasih efek ketenangan batin yang luar biasa. Beban duniawi kita seharian kayak diangkat gitu aja. Dan kesadaran kita ditarik balik ke tujuan akhir dari kehidupan ini. Pas banget momennya, sesaat sebelum kesadaran kita pelan-pelan pudar dan kita masuk ke tidur yang lelap. Dan hal itu bawa kita ke satu pemikiran penutup yang menurut saya penting banget buat direnungin. Ngelihat betapa berkuasa dan sempurnanya alam semesta di sekitar kita, terus dibandingin sama betapa rapuhnya eksistensi fisik kita ini, pertanyaan terbesarnya adalah, udahkah kita benar-benar paham di mana posisi kita di alam semesta ini? Literatur kuno ini tuh bukan cuma sekedar coretan puitis dari masa lalu ya. Ini adalah sebuah undangan abadi. Undangan buat akal kita supaya terus mengeksplorasi sains, terus ngegali filosofi, dan pastinya ngerenungin tentang eksistensi kita sendiri. Terima kasih udah nemenin saya di bedah materi kali ini. Teruslah kepo, teruslah mengamati alam semesta yang menakjubkan ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.